Assalamualaikum para sahabat. Nah, ini saya akan menunjukkan tanaman terong kami, namanya terong pondoh ya. Jadi terongnya itu bulat-bulat, dagingnya tebal ya. Menurut saya itu lebih manis daripada terong yang panjang. Nah, ini sudah banyak yang berbuah ya para sahabat ya. Nah, ini bukan tidak subur para sahabat, tetapi daunnya sengaja saya pruning supaya dia fokus pada bunga dan buah begitu. Nah, ini terongnya seperti ini. Nah, ini ada. Nah, ini terongnya seperti ini ya para sahabat ya. Jadi ini adalah terong pondok, terongnya bulat-bulat. Nah, coba saya ambil dulu ya. Nah, saya gunting dulu. Nanti saya tunjukkan. Nah, fisiknya seperti ini. Jadi ini bukan terong yang di ini ya. Terong yang di apa? Yang disambal bukan. Tapi ini memang bisa biasanya saya sayur, terus kemudian saya penyet juga begitu. Jadi enak dibelah terus kemudian dipenyet begitu. Nah, saya juga baru pertama kali ini untuk menanam terong pondok. Jadi ini lebih mudah menurut saya ya. Kalau terong yang panjang itu kadang-kadang melungker-melungker begitu ya terongnya. Jadi kurang bagus dilihat. Tapi kalau yang terong yang seperti ini itu menurut saya enak ya, jadi bulat dan seterusnya begitu. Nah, seperti ini ya, besar ya, besarnya sebola tenis ya. Bentar. Nah, ini oke. Nah, ini ya, jadi lebih besar daripada bola tenis ya. Jadi ini semua alhamdulillah sudah berbuah semua. Jadi saya tinggal nanti memetik gitu ya, satu persatu begitu. Jadi sesuai kebutuhan saya sampaikan, saya dan Pak suami ini berkebun sesuai dengan kebutuhan ya para sahabat ya. Jadi kita tanam secara bertahap. Nah, ini bentuknya terong pondok seperti ini ya para sahabat ya. Nah, ini saya letakkan di pasir seperti ini. Biasanya sekali konsumsi saya bisa gunakan sekitar 3. Nah, habis ini saya juga akan petik lagi begitu. Tanamannya perawatannya memang mudah sama dengan terong yang lain ya. Terus kemudian nah ini kutu putihnya ini para sahabat. Nah, kutu putihnya ini banyak sekali seperti tanaman terong, cabai dan seterusnya. Jadi ini rutin harus saya semprot dengan menggunakan rendaman air kulit bawang merah dan kulit bawang putih ya. Terus kemudian saya tambahi daun pepaya juga, terus kemudian kunyit ya. Jadinya seperti ini para sahabat ya. Jadi memang harus rajin kita pruning seperti ini, di samping untuk mengurangi ini ya, mengurangi kutu putihnya, tapi juga bermanfaat untuk supaya nutrisinya itu fokus pada bunga dan buah begitu ya. Jadi dikurangi tapi bukan berarti dihabiskan, tidak ya para sahabat ya. Tuh kalau misalkan ini saya dekatkan gitu ya. Nah, itu kan banyak kutu putih-putih kecil-kecil begitu para sahabat. Sama dengan tanaman terong dan cabai begitu. Nah, saya apakan ini daun-daunnya? Saya biarkan aja di sini ya. Terus nanti bisa menjadi pupuk tanaman terong itu sendiri. Jadi tidak saya buang ya. Kalau toh itu saya ambil, biasanya saya gunakan untuk kompos ya. Jadi alhamdulillah di kebun ini saya tidak membuang sampah ya para sahabat ya. Di rumah saya itu kalau membuang sampah itu hanya sampah plastik. Biasanya kalau kita beli makanan kadang-kadang ada tempatnya itu yang ini ya, yang apa, yang dari plastik. Nah, itulah yang kita buang begitu. Jadi membuangnya sekitar 3 sampai 4 hari karena sampah plastik begitu. Kalau sampah dapurnya tiap hari atau 2 hari sekali kita kumpulkan, bisa saya masukkan ke diapori atau bisa saya gunakan untuk komposnya. Jadi alhamdulillah di kebun ini termasuk juga terong ini saya tidak pernah beli pupuk lagi ya para sahabat ya. Untuk kompos ya sudah terpenuhi semuanya dari siklus ini, dari perputaran dari kebun ini, dari kebun untuk kebun, saya bilang begitu ya para sahabat ya. Nah, ini ya, jadi ini pun nanti jadi pupuk untuk terong itu sendiri ya para sahabat ya. Jadi kita guntingi saja sehingga nanti buahnya juga maksimal ya.
Terus kemudian kita juga bisa mengurangi tempat berkembang biaknya daripada kutu putih ya yang nempel-nempel di daun-daun ini begitu. Nah ini waktunya semprot, saya semprotnya hanya seminggu sekali kok para sahabat. Ini bisa dikendalikan kok ya. Nah, para sahabat, jadi inilah adalah cara saya berkebun ya, terutama untuk terong pondoh ini ya. Saya juga ini baru menanam ya, jadi saya hanya bisa menjelaskan cara kami merawat berdasarkan pengalaman kami. Tidak ada treatment khusus ya, jadi treatmentnya sama dengan tanaman yang lain ya. Jadi di pruning, kemudian dikasih EOC, terus kemudian juga jangan lupa gulma-gulmanya juga diambil ya para sahabat ya. Kadang-kadang ada bonus ini ya, ada bonus sayuran ya, ada bonus kangkung gitu, enggak apa-apa, saya biarkan aja. Toh dia juga tidak mengganggu dan juga bermanfaat, terutama untuk ayam-ayam saya. Kadang-kadang juga kita konsumsi ya. Jadi untuk sayur kita bergantian ya untuk mengkonsumsi, sehingga saya petiknya pun juga bergantian seperti ini ya para sahabat ya. Jadi inilah para sahabat terong pondoh ya. Jadi saya juga baru pertama kali ya para sahabat ya untuk memetik terong pondoh ini ya para sahabat ya. Jadi dan hasilnya bagus, berarti ini bisa diulangi dan harus ada yang bisa dijadikan sebagai ini ya, sebagai bahan untuk ini ya, untuk apa, untuk bibit begitu. Jadi nanti kalau ada yang tua begitu ya, saya biarkan sampai dengan tua supaya nanti ini bisa saya gunakan sebagai bibit seperti yang lainnya. Jadi malah pinter ya saya ya, sekarang sudah tidak beli bibit lagi, cukup dari tanaman-tanaman saya ini yang dibuat bibit begitu ya. Jadi mengurangi budget lagi. Jadi makanya prinsip saya dari kebun untuk kebun. Nah seluruh dapur saya itu makanannya ya, meja makan saya makanannya berasal dari kebun sendiri. Kalau ditanya seasik apa ya, asik sekali begitu ya. Jadi inilah para sahabat, ayo kita terus berkebun. Dengan berkebun insya Allah kita juga bisa sedekah oksigen dan kita sangat happy, sangat bahagia, sehat jasmani dan rohani ya para sahabat. Karena pagi-pagi habis sholat subuh kita sudah berkeringat begitu dengan sedikit aktivitas di kebun kita begitu. Dan salam sukses para sahabat, ayo kita terus berkebun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.